Listen easy, your hair softly falling, walking barefoot by a stream. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kecelakaan yang mengakibatkan seorang wanita meninggal dan yang menabraknya adalah seorang pria bernama Riley dalam keadaan mabuk. Karena perbuatannya ini Riley dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan juga harus memberikan uang sebesar 2,5 miliar kepada keluarga korban. Selama 4 tahun berada di penjara, Riley selalu menyesali perbuatannya hingga ia suka kesulitan tidur pada malam hari karena sering melihat korban kecelakaannya. 4 tahun kemudian di sebuah pulau bernama Crockett Island yang penduduknya hanya berjumlah 127 orang, kita akan diperkenalkan dengan kedua orang tua Riley bernama Ed dan Annie serta adiknya yang masih remaja bernama Warren, di mana saat itu ketika Warren hendak pergi bermain, ibunya memberitahu kalau besok Riley akan pulang. Your brother comes home tomorrow. That's great, Mom. Setibanya di dermaga, Warren bertemu dengan sahabatnya yang bernama Uker. Namun tak lama seorang remaja lain bernama Ali yang merupakan anak Sheriff Follow ini ikut bergabung dengan mereka. Ternyata tujuan mereka ke sini untuk menemui pria bernama Bowell untuk membeli narkoba. Sebelum pergi, Bowell meminta agar Ali jangan melaporkan hal ini pada ayahnya. That's what you want to hear, right? Fine, fuck them. Fuck them all. Fuck the sheriff. Singkat waktu saat hari sudah gelap, mereka pergi ke pulau lain dengan menggunakan perahu untuk menggunakan narkoba yang mereka beli dari Bowell. It's gonna be bad for you, man. Of course, I'm not gonna tell my dad. Come on. You got a flashlight? Oh yeah, got that. Dulunya pulau ini dihuni oleh manusia, namun sekarang pulau ini kosong dan hanya dipenuhi kucing liar. Setelah sampai di tempat biasanya, mereka pun mulai menikmati narkoboy itu sambil mengobrol. Saat mereka sudah teler, Warren melihat sesuatu di semak-semak hingga membuatnya kaget. Namun karena yang ia lihat menghilang, Warren pun berpikir kalau ia hanya berhalusinasi. I thought I saw something. Keesokan harinya Riley kembali ke pulau dan ibunya pun menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Riley menanyakan di mana adik dan ayahnya, kenapa mereka tidak ikut menjemput. Ibunya pun menjawab kalau mereka sedang menangkap ikan karena butuh uang. Ternyata selain ini, ibunya Riley, seorang perempuan bernama Bev, juga sedang menunggu kedatangan seorang pastor bernama Monsignor Pruitt. Namun sang pastor tidak ada di sana. Monsignor Pruitt was supposed to be on board. Did you see him? Just lost him in the crowd. Di tempat lain, seorang wanita bernama Erin sedang memeriksa kandungannya dengan dokter pulau yang bernama Sarah Gunning. Mengetahui kalau bayinya sehat, tentu saja Erin pun sangat senang. Lalu saat itu Erin pun tak sengaja melihat Riley yang sedang berjalan dengan ibunya, dan ternyata Erin ini adalah mantan kekasihnya Riley saat masih remaja. Selain mereka, ibu Sarah yang bernama Millie juga tinggal bersama Sarah, namun ia mengalami demensia sehingga Sarah melarangnya pergi keluar. No, Ma. No more stairs. Not for a year now. Not since you broke your hip. Sore harinya, wali kota Crockett Island yang bernama Wade dan Sheriff yang bernama Hasan sedang berkumpul dengan warga di sekolah. Diketahui kalau Sheriff Hasan ini baru saja pindah ke Crockett Island dan ia berkumpul untuk mengingatkan warga tentang badai yang akan datang besok malam, di mana Hasan ingin menggunakan sekolah sebagai tempat pengungsian jika sesuatu terjadi. Namun Bev yang merupakan manajer gereja tidak setuju dan berkata kalau gereja selalu menjadi tempat pengungsian di pulau ini. Selain itu, Bev juga merendahkan Hasan karena dia adalah seorang muslim. Akan tetapi Hasan tidak menanggapinya dan mengiyakan saja keinginan Bev. Unless you plan on hopping a ferry to the mosque, you'll have to hunker down with us too. Malam harinya saat sedang makan, Riley memberitahu keluarganya kalau dirinya harus pergi keluar pulau seminggu sekali untuk melakukan Alcoholics Anonymous meeting karena Riley baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 4 tahun atas kasus kecelakaan maut akibat menyetir dalam keadaan mabuk. Maka dari itu hukum mewajibkannya mengikuti program rehabilitasi atau pemulihan secara rutin agar dia hidup bebas tanpa alkohol
alkohol. Saat itu adik dan ibunya pun sangat antusias mendengarkan penjelasan Riley. Namun ayahnya hanya diam saja karena masih marah padanya. Kemudian ibunya pun mengajak Riley pergi ke gereja besok, akan tetapi Riley menolaknya karena setelah dipenjara, Riley berubah keyakinan menjadi seorang ateis. Mendengar itu ayahnya pun marah dan berkata kalau Riley tetap harus pergi ke gereja besok walau kini ia adalah seorang ateis. You are going to church tomorrow, Riley. And every other Sunday. Sementara itu B pergi ke rumah di belakang gereja tempat Monsignor Pruitt tinggal karena Monsignor Pruitt baru saja pulang. Namun setelah bertemu ternyata itu bukanlah Monsignor Pruitt, melainkan orang lain. Said the school is the new storm shelter. Oh. Kembali ke Riley, saat itu ayahnya menemui Riley ke kamarnya dan memastikan kalau Riley akan pergi ke gereja besok. Hubungan mereka pun menjadi canggung, namun Riley harus tahu walau Ed marah padanya bukan berarti ia membencinya. Ed tentu saja sangat menyayangi Riley karena apapun itu Riley adalah anaknya. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, namun ternyata Riley masih sering melihat korban kecelakaannya dan ia masih merasa bersalah. Selain itu Riley juga selalu memimpikan hal yang sama, yaitu ia sendirian di atas sebuah perahu di tengah laut. Keesokan harinya orang-orang pun berkumpul di gereja untuk beribadah, namun saat altar boy mengantar pastor, perhatian warga menjadi aneh pada pastor mereka. Ternyata seharusnya pastor pulau ini adalah Monsignor Pruitt yang merupakan orang yang sudah tua, namun pastor ini muda. Kemudian pastor ini mengenalkan kalau dirinya bernama Paul dan ia akan menjadi pastor sementara di pulau ini untuk menggantikan Monsignor Pruitt yang saat ini sedang dirawat di daratan. Walau pastor ini baru mereka temui, namun ibadah mereka berjalan dengan lancar dan khusyuk. Body of Christ. Body of Christ. Setelah selesai ibadah, satu persatu warga pulau menyambut Paul karena mereka senang bisa melihat wajah baru di pulau ini, dan salah satunya adalah keluarga Riley. Lalu pastor Paul pun menanyakan kenapa saat komuni tadi Riley hanya duduk saja. Riley menjelaskan kalau saat ini imannya sedang diuji dan Paul tidak mempermasalahkan hal ini. Kemudian saat itu Riley menemui Erin dan tentu saja keduanya pun sangat senang karena setelah lama berpisah mereka akhirnya bertemu lagi. Ketika masih remaja mereka berpacaran, namun seperti kebanyakan anak muda di pulau ini, mereka akhirnya berpisah dan mengambil jalan hidup masing-masing, di mana Riley pergi ke kota besar dan merintis usaha sambil kuliah, sementara Erin pergi ke kota lain untuk mengejar mimpinya. Saat remaja mereka bersumpah kalau mereka akan pergi dari pulau ini, namun pada akhirnya mereka kembali ke pulau ini dalam keadaan sama-sama membawa luka. Riley baru keluar dari penjara dan gara-gara ia masuk penjara kuliahnya putus dan usahanya yang ia rintis kini hancur, sedangkan Erin kembali dalam keadaan hamil setelah melarikan diri dari pernikahan yang abusif. And you're pregnant. Yeah, I am. Setiba di halaman rumahnya, Erin pun bertanya apa yang akan dilakukan Riley sekarang. Riley menjawab kalau untuk saat ini dirinya tidak tahu harus melakukan apa karena mau lanjut kuliah atau kembali merintis usaha tidak punya uang. Mendengar itu Erin pun turut prihatin dan meminta Riley agar jangan menyerah dengan keadaan. Sepertinya benih-benih cinta di antara mereka tumbuh kembali, dan apakah mereka akan kembali bersama atau... Oke, kita tonton saja sampai selesai. I'm sorry. Sementara itu Beb memasuki gereja dan bertanya kepada Paul kenapa Paul memakai kasula emas padahal seharusnya Paul memakai kasula hijau karena kasula emas hanya dipakai saat hari istimewa saja. Paul menjawab kalau ia tidak bisa menemukan kasula hijau sehingga ia terpaksa memakai kasula emas. I didn't expect that anyone would notice. Well, in the future, Thank you. And likewise.
Singkat waktu malam harinya sesuai perkiraan badai pun datang membuat listrik di pulau ini mati dan orang-orang berlindung di rumah mereka masing-masing. Namun dari kamarnya Riley bisa melihat seseorang di luar, lalu Riley pun memberitahu keluarganya dan dia menyadari kalau orang itu adalah Monsignor Pruitt. Akan tetapi keluarganya tidak melihat siapapun sehingga untuk memastikannya Riley pergi keluar. Namun pria itu malah menjauh dan anehnya Riley tidak bisa mengejarnya padahal Monsignor Pruitt adalah orang yang sudah tua. Untungnya akibat badai semalam tidak ada kerusakan yang signifikan selain sampah yang berserakan, namun yang menjadi perhatian adanya ratusan kucing yang mati di pinggir pantai. Tentu saja kejadian ini sangat aneh dan baru pertama kali terjadi di pulau. Syarif Hasan pun berpikir kalau mungkin ini adalah penyakit menular sehingga ia meminta orang-orang untuk waspada. Akan tetapi anehnya semua kucing ini tidak memiliki darah, seolah ada sesuatu yang telah menyedot darah mereka. There's no blood anywhere. And the cats are on the beach. Kemudian saat itu mereka menemui Ed dan Riley yang rumahnya paling dekat dengan pantai. Riley pun bercerita bahwa tadi malam saat badai ia keluar namun tidak melihat seekor kucing pun di pantai. Akan tetapi Riley melihat Monsignor Pruitt, namun tentu saja semua orang tidak mempercayainya. Setelah mengobrol dengan Erin, kemudian Riley pergi ke daratan untuk melakukan Alcoholics Anonymous Meeting yang merupakan kewajibannya setelah keluar dari penjara. Sementara itu terlihat Paul sedang berjalan dengan anak perempuan Wade bernama Liza yang tidak bisa berjalan akibat insiden penembakan yang tidak disengaja oleh seorang penduduk pulau bernama Joe. Kebetulan saat itu di perjalanan mereka bertemu dengan Joe beserta anjingnya yang bernama Pike dan Liza yang melihatnya sangat benci. Di sisi lain Erin yang merupakan seorang guru kini sedang bersih-bersih di sekolah dan di gudang. Ia melihat Bev mengambil sebotol racun. Bev mengatakan kalau racun ini untuk tikus karena akibat banyak kucing yang mati, kini tikus berkeliaran di pulau. Had a big problem after the spill. I plan to just sprinkle a little bit outside the house just to be safe. Kembali ke Paul, ia mendatangi rumah Sarah untuk melakukan misa pribadi bagi ibu Sarah karena sebelum mengalami demensia, Millie tidak pernah melewatkan misa harian di gereja. Karena Millie mengalami demensia, ia pun berpikir kalau pastor ini adalah Monsignor Pruitt. Sarah pun menjelaskan kalau Monsignor Pruitt sedang pergi dan ini adalah pastor Paul yang menggantikannya. She thinks you're Monsignor Pruitt. Sorry, she gets confused. Sore harinya Riley pun pulang ke rumah dan sebelum sampai ke rumah ia sempat mengobrol dengan Erin. Saat itu Erin pun kembali membahas masa lalu mereka di mana dulu ketika mereka berpacaran. Riley suka menyelinap masuk ke kamarnya lewat jendela dan mereka mengobrol sampai tengah malam. Mendengar itu Riley pun tersipu malu lalu pamit pulang. Good night, Aaron. Malam harinya Riley kembali melihat korban kecelakaannya dan ia juga kembali memimpikan hal yang sama, yaitu ia sendirian di atas sebuah perahu di tengah laut. Keesokan harinya misa di gereja dilakukan dan karena hari ini adalah hari Paskah sehingga banyak warga yang berkumpul di gereja. Lalu Paul pun memberikan nasihat agar mereka juga datang setiap minggu, jangan hari Paskah saja karena itu akan memperkuat iman mereka serta diampuni segala dosa. Build his church, his apostles, rebirth, restoration, eternal life. Please keep coming back. Those doors, they're always open as the gates. And to dust you shall return. Remember you are dust. Lorraine, remember you are dust. Amen.
Setelah misa selesai, warga pun berkumpul di lapangan dan mengadakan pesta untuk makan bersama yang menjadi tradisi di pulau ini. Di momen itu Sarah berbincang dengan temannya dan ia sadar kalau cara Paul melihatnya sama persis seperti yang Monsignor Pruitt lakukan padanya. Kemudian Paul menemui Riley dan Paul tahu kalau Riley harus pergi ke daratan untuk melakukan Alcoholics Anonymous meeting. Lalu Paul pun mengatakan kalau dirinya bisa mengadakan Alcoholics Anonymous meeting di sini sehingga Riley tidak perlu repot-repot lagi pergi ke daratan. To the mainland, spare you having to burn through a whole day waiting on the bell. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Erin menghampiri mereka sehingga Paul pun pergi. Di sisi lain, seseorang memberi Pike makanan dan Pike pun langsung memakannya. Namun tak lama kemudian Pike muntah darah lalu mati karena ternyata orang itu telah meracuninya. Menerima kenyataan itu tentu saja Joe pun sangat sedih karena Pike adalah anjing kesayangannya. Joe tahu kalau seseorang telah meracuni anjingnya, akan tetapi tidak ada yang mengakuinya. Any idea what happened? He was poisoned. Anybody see him eat anything? Maybe he got into something that he shouldn't have. Let's go. Come on. Let's go, everybody. You heard the sheriff. Let's go. Keesokan harinya Riley mengatakan kepada ayahnya kalau dirinya ingin ikut menangkap ikan agar ia bisa berguna. Tentu saja dengan senang hati ayahnya pun memperbolehkannya. Kemudian saat itu juga mereka langsung berangkat. Diketahui kalau Ed ini sering sakit punggung, namun belakangan ini sakit punggungnya mereda. Sementara itu Sharif Hasan menemui Bev yang sedang berada di gudang sekolah, di mana saat ini Sharif Hasan sedang menyelidiki kasus kematian Pike yang sudah dipastikan mati karena diracuni. Sharif Hasan tahu kalau Bev sudah membawa racun dari gudang ini. Bev pun tidak membantahnya, akan tetapi ia menggunakan racun itu untuk meracuni tikus dan Hasan tidak memiliki bukti apapun kalau Bev lah yang sudah meracuni Pike. You have a good day, Bev. You do the same, Sheriff. Di tempat lain, Bowell sedang memperbaiki generator Joe yang tinggal di sebuah minivan. Tak lama Hasan menemui mereka dan Bowell sudah dikenal sebagai seorang pengedar narkoba. Namun Sharif Hasan datang ke sini bukan untuk membahas hal itu. Kemudian Joe mengatakan bahwa dirinya sangat yakin kalau Bev lah orang yang telah meracuni anjingnya. Akan tetapi Sharif Hasan tidak bisa membuktikannya, membuat Joe sangat kesal. Dan Joe mengira kalau semua orang di pulau ini membencinya karena ia pemabuk berat. Not with me, not here, not with her. You're not wrong, Joe. Malam harinya terlihat Paul sedang bersama Riley di pusat rekreasi pulau. Mereka sedang melakukan Alcoholics Anonymous meeting agar Riley tidak perlu pergi ke daratan. Kemudian Riley membicarakan tentang pulau ini, kalau beberapa tahun yang lalu sebuah perahu minyak bocor di lautan dan merusak ekosistem di sekitar pulau. Bev berhasil meyakinkan warga pulau untuk menerima uang ganti rugi yang besar dari perusahaan. Namun ternyata uang itu tidak sebanding dengan penghasilan tahunan mereka yang hilang. Lalu Bev meminta warga untuk menyumbang pada gereja dan uang itu ia gunakan untuk membuat pusat rekreasi ini sehingga pulau kecil ini memiliki gereja yang mewah. Selanjutnya Riley menceritakan bagaimana bahayanya miras yang membuatnya harus masuk ke penjara karena menabrak orang akibat mengendara dalam keadaan mabuk. I killed someone. Sementara itu Erin yang berada di rumahnya sendirian, ia sedang melihat foto lamanya bersama Riley dan hal itu membuatnya bahagia. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang berjalan di atap rumahnya yang kemudian pergi ke belakang rumahnya. Lalu Erin pun memeriksanya dan dari jendela ia melihat seseorang di kegelapan, namun ia tidak tahu siapa itu. Kemudian Erin pun pergi ke toilet dan ia melihat noda darah di celana dalamnya. Lantas Erin yang panik pun segera pergi ke tempat Sarah untuk memeriksanya. Namun ternyata kandungan Erin aman dan tak ada masalah apapun. Tentu saja hal itu membuat Erin sangat merasa lega. Thank you again. Of course. Di sisi lain saat Bowell sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sebuah pintu rumah yang terbengkalai terbuka dengan sendirinya. Kemudian Bowell yang penasaran pun memeriksanya dan menanyakan siapa di dalam. Namun orang itu malah nanya balik karena mengira itu adalah Uker. Lantas Bowell pun masuk ke rumah tersebut dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya.
Keesokan harinya misa mingguan pun dilakukan seperti biasa dan kini cukup banyak orang yang mengikutinya. Lalu tiba-tiba Paul meminta Liza untuk mengambil sesuatu darinya dengan berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Tentu saja hal itu pun membuat semua orang bingung karena mereka tahu kalau Liza tidak bisa berjalan. Namun tanpa diduga tiba-tiba Liza bisa berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Setelah bertahun-tahun lumpuh, seketika orang-orang pun langsung tercengang menyaksikan keajaiban ini. Body of Christ. Amen. Kemudian di sini kita flashback sejenak saat sendirian Paul memasuki bilik pengakuan dosa. Lalu Paul bercerita tentang Monsignor John Pruitt yang ternyata sakit parah dan sedang di Yerusalem, di mana Monsignor Pruitt ini sering berjalan menjauh dari rombongannya karena ia mengalami demensia. He wandered from his tour group frequently. He spent hours. Kembali ke masa sekarang saat orang-orang terharu menyambut keajaiban Liza. Paul justru pulang ke rumahnya dan Bev mengejarnya. Di rumahnya Paul muntah darah sementara Bev yang khawatir perhatiannya tertuju pada dinding rumah Paul dan ia menyadari sesuatu. Sepulang dari gereja, Sarah memeriksa Liza dan ia bisa memastikan kalau Liza sudah bisa berjalan. Dan ini benar-benar merupakan sebuah keajaiban. Dari tulang punggung Liza kita bisa melihat sebuah luka bekas peluru ulah Joe yang merupakan alasan kenapa Liza bisa lumpuh. Meski sekarang Liza bisa berjalan, namun Sarah menyarankan agar Liza dibawa ke daratan untuk diperiksa lebih lanjut. Akan tetapi Wade dan istrinya menolak karena mereka tidak ingin mempertanyakan keajaiban ini yang merupakan mukjizat dari Tuhan dan memilih menikmatinya. To interrogate a miracle, second guess a gift from God. Setelah melihat keajaiban itu, kini orang-orang yang sakit berkumpul di depan rumah Paul dan memintanya untuk menyembuhkan mereka. Namun Bev tidak mengizinkan mereka bertemu Paul dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Malam harinya Riley kembali menemui Paul untuk mengadakan Alcoholics Anonymous meeting dan keajaiban tentang Liza kini menjadi topik panas di pulau sehingga orang-orang yang memiliki penyakit ingin disembuhkan oleh Paul. Akan tetapi Riley yang seorang ateis menolak anggapan kalau yang menyembuhkan Liza adalah Paul karena ada kasus langka di mana orang yang lumpuh bertahun-tahun bisa sembuh dengan sendirinya sehingga hal ini bisa saja terjadi. Namun yang membuat Riley aneh adalah bagaimana Paul bisa tahu kalau Liza bisa berjalan. Paul menjawab kalau ia tidak memiliki jawaban yang bisa memuaskan Riley. I really don't have an answer that's going to satisfy you. And I'll always wish that I could give you more. Sementara di rumah Ed yang biasanya sakit punggung, entah kenapa belakangan ini ia tidak bisa merasakan sakit punggungnya sehingga Ed pun menyalakan musik kemudian mengajak istrinya untuk berdansa. Karena sekarang bisa berjalan lagi membuat Liza memiliki banyak waktu bersama Warren. Sepertinya mereka saling menyukai satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, berita tentang keajaiban Liza pun menyebar sehingga kini misa di gereja dipenuhi banyak jemaah yang mengikutinya. Sementara Hasan dan Ali yang beragama Islam, mereka juga taat menjalankan kewajiban ibadah. Selain itu, kini Erin dan Riley juga semakin dekat dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat Paul sedang berkhotbah, terlihat kalau keadaannya sedang tidak baik-baik saja dan benar saja tak lama kemudian ia jatuh pingsan. Kembali ke flashback di bilik pengakuan dosa, Paul menjelaskan kalau Monsignor Pruitt yang demensia terpisah dari rombongan saat berada di Yerusalem dan ia tersesat di padang pasir. Lalu tiba-tiba badai pasir datang. Untungnya saat itu Monsignor Pruitt melihat sebuah pintu dari bangunan kuno. Kemudian dirinya pun memasuki bangunan itu untuk berlindung dari badai pasir. Cave-like entrance that just opened up in front of it. Kembali ke masa sekarang di mana saat itu Sarah memeriksa Paul dan Paul hanya mengalami dehidrasi. Maka dari itu Paul harus minum banyak air untuk mengembalikan kesehatannya. Sementara itu Sheriff Hasan yang sedang berada di rumahnya, ia menemukan sebuah Alkitab dari tas anaknya. Di saat yang sama Liza menemui Joe di rumahnya dan Liza menjelaskan kalau yang membuatnya tidak bisa berjalan adalah Joe karena salah sasaran saat berburu. Setelah kejadian itu Liza beserta keluarganya sangat benci kepada Joe dan Joe sendiri
Riley sangat menyesali perbuatannya, bahkan saking bencinya Liza pun ingin menyakiti Joe dan membuatnya menderita sama seperti apa yang ia rasakan. Akan tetapi setelah menerima keajaiban yang membuatnya bisa berjalan kembali, kedatangannya Liza ke sini bukan untuk menyakiti Joe, melainkan untuk menyampaikan kalau sekarang ia memaafkannya. Mendengar hal ini, tentu saja Joe pun langsung menangis. I forgive you. Whoever is slow to anger is better than the mighty. Sementara itu orang tua murid berkumpul di sekolah untuk melakukan rapat bulanan dan di kesempatan ini Syarif Hasan mengungkapkan kalau dirinya tidak suka anaknya yang seorang muslim membawa Alkitab, namun Beb bersikeras kalau membawa Alkitab hanyalah untuk menambah ilmu baik bagi yang Kristen maupun non-Kristen. Akan tetapi Erin dan Hasan tidak menyukainya karena sekolah ini adalah sekolah negeri sehingga kebebasan beragama harus dilakukan. But where I think there's an issue is that this is a public school. This is a public school. He's absolutely right. Namun Bev yang tidak mau kalah menggunakan keajaiban Liza yang terjadi belakangan ini sebagai dalil sehingga dirinya berhasil memenangkan suara kebanyakan orang tua murid. Read the tale of Lot and his wife to a group of kids. Are we gonna burn books we find even a smidge controversial? Malam harinya saat di perjalanan pulang, Erin ditemani Riley dan Riley menjelaskan kalau dirinya memiliki masalah untuk mendekati orang sehingga Paul meminta Riley membuat surat untuk orang-orang. Di sisi lain Millie yang mengidap demensia kini dirinya bisa mengingat Sarah yang merupakan anaknya. Tentu saja hal ini membuat Sarah sangat senang. Kembali ke Riley setelah mengantarkan Erin, dirinya pergi ke pusat rekreasi dan ternyata Joe bergabung dengan Alcoholics Anonymous meeting ini. Semua orang di pulau ini tahu kalau Joe adalah seorang pemabuk berat akibat frustasi karena rasa bersalahnya pada Liza. Namun setelah Liza memaafkannya, kini keinginan Joe untuk minum alkohol telah hilang. Setelah Alcoholics Anonymous meeting selesai, Riley dan Joe pulang. Namun saat sudah sendirian, Paul kembali batuk berdarah. Di perjalanan Joe bercerita kalau dirinya memiliki adik perempuan yang tinggal di daratan dan ia meninggal beberapa minggu yang lalu, di mana adiknya itu adalah satu-satunya orang yang sangat menyayangi Joe. Namun karena pada saat itu keadaan Joe sedang kacau, dirinya tidak bisa datang ke pemakamannya dan sekarang Joe sangat menyesal mengetahui hal itu. Riley pun turut berduka. She died a few weeks back. I'm so sorry. Well, I'll let you get to it. Good night, Joe. Night, Riley. Sementara itu setelah selesai salat Isya, Ali meminta izin pada ayahnya kalau minggu ini ia ingin pergi ke gereja hanya untuk melihat-lihat. Namun tentu saja Hasan tidak mengizinkannya. Lalu saat Hasan akan pergi dari kamarnya Ali, ia melihat sesuatu di luar jendela. Akan tetapi karena apa yang dilihatnya menghilang sehingga Hasan pun tidak memberitahu Ali. Di saat yang sama terlihat malam itu Bev, Wade dan istrinya sedang berada di rumah Paul. Namun tiba-tiba Paul terjatuh kejang-kejang sambil muntah darah dan tak lama kemudian ia meninggal. Father. Kembali ke flashback saat malam harinya Monsignor Pruitt masih berada di dalam gua dan di sana ia melihat makhluk bersayap, di mana makhluk itu kemudian menyerangnya lalu menyedot darah dari lehernya hingga membuat Monsignor Pruitt sekarat. Namun entah kenapa makhluk ini kemudian menyayat tangannya sendiri dan memaksa Monsignor Pruitt untuk meminum darahnya. Keesokan paginya Monsignor Pruitt terbangun dengan tubuh yang muda dan ternyata Paul itu sebenarnya adalah Monsignor Pruitt sendiri, hanya saja kembali muda. Dari kegelapan ia melihat makhluk itu dan ia sadar kalau makhluk tersebut adalah malaikat utusan Tuhan, merasa diberi misi suci oleh Tuhan untuk membawa mukjizat tersebut kepada jemaatnya. Monsignor Pruitt yang kembali muda terpaksa merahasiakan asal-usul sebenarnya sampai jemaat siap menerima mukjizat tersebut secara perlahan melalui misa, karena jika jujur takut warga pulau tak percaya. Makanya ia mengarang cerita bahwa Monsignor Pruitt jatuh sakit di Yerusalem dan dirinya dikirim oleh keuskupan sebagai pastor pengganti sementara. Forgive me, Lord, for the small lies I must tell in your service.
Kembali ke masa sekarang, Paul yang sudah dipastikan meninggal ia kembali hidup membuat orang-orang kaget. Ternyata Bev sudah tahu kalau Paul ini sebenarnya adalah Monsignor Pruitt. Bahkan sekarang Wade beserta istrinya yang bernama Dolly dan juga seorang penduduk bernama Sturge tahu tentang hal ini karena di dinding terpajang sepotong koran berita tentang berdirinya gereja dengan foto Monsignor Pruitt yang saat muda, dan ternyata hal inilah yang dilihat oleh Bev sebelumnya. Keesokan harinya Erin memeriksa kandungannya, namun entah kenapa Sarah tidak bisa menemukan bayi di perut Erin, seolah bayinya tidak pernah ada. Tentunya mereka sangat bingung karena walau Erin mengalami keguguran seharusnya ada tanda-tandanya, akan tetapi ini tidak ada tanda apapun yang Sarah lihat. There's nothing in your uterus. I'm just incredibly sorry. I'm so sorry. No, I didn't miscarry. Sementara itu pria bernama Sturge yang sudah tahu tentang keajaiban Paul dirinya masih bingung dan justru malah jadi takut untuk mendekati Paul. Bev mengatakan kalau Sturge jangan takut tapi harusnya bersyukur karena ini adalah mukjizat dari Tuhan. Kemudian Bev menemui Paul ke kamarnya sambil membawakan makanan. Namun saat Bev akan membuka jendela, Paul melarangnya karena ia ingin kamarnya gelap. Lalu Paul menjelaskan kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya seolah ia bisa merasakan Tuhan bergerak di dalam tubuhnya. Sebelum Bev pergi meninggalkan kamar, Paul berkata kalau hari ini dirinya ingin menyendiri di kamar untuk berdoa dan tidak ingin diganggu. I think I should be left alone. Akan tetapi setelah Bev pergi saat Paul membiarkan kulitnya terkena cahaya sinar matahari, tanpa disangka ternyata kulitnya terbakar. Sementara itu terlihat Riley dan ayahnya sedang menangkap ikan di lautan. Merasa ini adalah momen yang tepat setelah lama dipendam. Akhirnya ayahnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dulu saat Riley pergi ke daratan ia sangat marah. Dan setelah Riley masuk penjara dirinya sangat malu. Namun sekarang Anne menyesalinya karena sudah memendam rasa benci ini pada anaknya sendiri. Maka dari itu ia pun meminta maaf pada Riley. I should be grateful that my son is home and free. So I apologize, that's all. Di saat yang sama Sarah mengambil sampel darah Erin untuk diperiksa. Akan tetapi saat terkena cahaya matahari darah itu mendidih bahkan mampu memecahkan botol kaca ini, membuat Sarah yang melihatnya sangat kaget. Sepulangnya menangkap ikan di laut, Riley pergi menemui Erin di rumahnya, di mana Erin bercerita alasan dirinya bercerai saat pacaran suaminya itu sangat baik dan peduli terhadap Erin. Namun setelah menikah dia sangat kasar dan suka mabuk-mabukan. Karena tidak tahan, Erin akhirnya meminta cerai lalu pulang ke pulau ini. Mendengar itu Riley pun langsung menangis karena ia tidak terima wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Because I did it. I did what I said I was going to do. I ran, packed my bags, and I never looked back. Malam harinya setelah mengurung diri seharian di rumahnya, Paul pergi keluar karena malam hari adalah satu-satunya waktu di mana ia tidak akan terkena cahaya matahari. Saat itu Paul pergi ke rumah Millie untuk melakukan misa hariannya. Millie yang kini sudah sembuh dari demensianya mengenali kalau Paul sebenarnya adalah Monsignor Pruitt. Karena mereka seumuran dan berteman baik saat masih muda, Paul pun tidak membantahnya dan misa dimulai dengan meminum secangkir wine. Amen. Akan tetapi sepulangnya ke rumah, Paul bingung kenapa malaikat yang ia temui di gua tidak menemuinya. Dan ketika Paul minum banyak, tiba-tiba Joe datang untuk memberitahu kalau ia mengalami hari yang berat untuk berhenti minum alkohol. Setelah berbicara dengan Paul, Joe merasa baikan dan mereka berpelukan. Namun entah kenapa Paul tidak mau melepaskannya. Saat Joe memaksa melepaskan pelukan, ia terjatuh dan kepalanya terbentur ke sudut meja, membuatnya berdarah. Melihat darah itu, tiba-tiba perasaan aneh muncul di benak Paul dan ia tak kuasa menahan diri untuk mencicipi rasa darah manusia. Hingga akhirnya ia pun meminum darah Joe yang sekarat. Ini si Paul udah kerasukan iblis kali ya. Ya mungkin ya, kita lihat saja nanti bagaimana ceritanya. Lanjut. Kembali ke Riley, malam itu ia menginap di rumah Erin karena Erin sudah rindu ingin diemplud oleh Riley. Anjir. I had that dream again last night.
think I'm gonna go to church. Keesokan harinya Ali kembali meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke gereja dan Ali berjanji kalau dirinya tidak akan ikut komuni atau yang lainnya disebabkan Ali memaksa dengan berat hati. Akhirnya Hasan pun terpaksa mengizinkannya untuk pergi ke gereja hari ini. Akan tetapi saat di gereja jemaat bingung karena Paul masih belum memasuki gereja. Lalu saat Bev pergi memeriksanya, ia menemukan mayat Joe dan darahnya sudah disedot habis oleh si Paul. Namun Bev tidak menyalahkan Paul tentang kematian Joe dan ia malah ingin membantu Paul untuk menutupinya. Lalu Paul pun menunjukkan kalau dirinya sudah tidak bisa terkena sinar cahaya matahari sehingga ia tidak bisa pergi ke gereja. Here's what we're gonna do. Mengetahui hal itu kemudian Bev pun pergi ke gereja dan memberitahu jemaat kalau Paul sedang merasa sakit sehingga misa kali ini tidak akan dipimpin oleh Paul. Setelah itu Bev meminta Wade dan Sturge untuk membuang mayat Joe ke lautan, di mana Wade dan Sturge ini adalah orang yang tahu kalau Paul telah menerima keajaiban. Akan tetapi mereka menolak jika harus membuang mayat Joe dan mereka juga mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Paul terhadap Joe sehingga Joe meninggal. Namun Bev menggunakan ayat Alkitab untuk memaksa Wade dan Sturge mengikuti perintahnya. Bahkan Bev juga menyinggung Wade soal putrinya Liza yang bisa berjalan kembali berkat mukjizat Tuhan yang dibawa oleh Paul. Maka dari itu mereka harus menuruti perintah Paul karena apa yang dilakukan Paul bukanlah keinginannya sendiri melainkan perintah Tuhan, termasuk membunuh Joe yang memberikan dampak negatif pada remaja di pulau ini. Let your little girl sit back down in that wheelchair. Sementara itu Erin pergi ke daratan untuk memeriksa kandungannya. Namun dokter di sana malah berkata kalau dirinya bahkan tidak menemukan tanda-tanda kalau Erin pernah hamil. Tentu saja hal itu membuat Erin semakin bingung karena Erin ngotot bahwa dirinya pernah hamil. Dokter ini malah mengira kalau Erin tidak waras sehingga menyarankan Erin untuk konsultasi mengenai kejiwaannya. Heard the heartbeat many times. I saw her move. I saw her sucking her thumb. We could arrange for you to speak with someone in our psych department. Malam harinya terlihat Riley dan Paul sedang melakukan Alcoholics Anonymous meeting. Setelah lama menunggu, Riley merasa heran kenapa Joe tidak juga datang. Paul mengatakan kalau Joe tidak akan hadir karena ia pergi ke daratan menemui adiknya. Mendengar hal ini Riley pun sadar kalau Paul membohonginya karena ia tahu kalau adik Joe sudah meninggal beberapa minggu lalu. No, he's off island today, visiting his sister, I think. Sepulangnya ke rumah, Riley terus berpikir kenapa Paul berbohong padanya. Sementara ibu Riley sangat bersyukur karena setelah kedatangan Paul ke pulau ini keajaiban terjadi, di mana punggung Ed yang biasanya sakit kini tidak lagi sakit dan ia sendiri sekarang bisa melihat jelas tanpa harus menggunakan kacamata lagi. Meski begitu kenyataannya, namun Riley tidak bisa merubah fakta kalau Paul telah membohonginya. Karena penasaran kenapa Paul berbohong, malam itu juga Riley pun berniat kembali menemuinya. So believe and pray for me. What? Di saat yang sama Paul masih berada di pusat rekreasi, tak lama kemudian seorang pria tinggi datang dan orang itu adalah malaikat yang selama ini Paul tunggu, sehingga Paul pun langsung bersujud. Kemudian malaikat itu mengisi sebuah botol dengan darahnya, di mana darah ini biasa Paul campurkan dengan wine yang diminum jemaat setelah misa, sehingga kebanyakan warga pulau telah meminum darahnya malaikat ini. Sebelum malaikat ini pergi, tiba-tiba Riley datang. Melihat hal itu, malaikat ini dengan cepat menyerang lalu membunuh Riley dengan menyedot darahnya. Sementara Paul tidak melakukan apapun, yang ada ia malah menutup pintu. Keesokan harinya Riley menghilang dan keluarganya berpikir kalau Riley bersama Erin. Ed dan Annie pun sangat senang anaknya kembali menjalin hubungan dengan Erin karena Erin adalah wanita yang sangat baik. Sementara Erin sendiri ia heran karena tadi malam Riley
tidak juga datang menemuinya padahal sudah janji, dan Erin berpikir kalau Riley mungkin sedang tidak enak badan. Di sisi lain Sarah sangat terkejut karena ia melihat ibunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di saat yang sama ibu Bowell yang bernama Emah mendatangi Sheriff Hasan di mana ia melaporkan kalau Bowell tiba-tiba menghilang. Hasan mengatakan bahwa ia akan menghubungi rekannya di daratan. Kali aja Bowell ada di sana. Saat itu Hasan dan juga Emah tidak tahu kalau Bowell sudah meninggal diserang oleh makhluk di rumah terbengkalai. Best I can tell, he was the last person to see him on the island. We are all supposed to be the same. Bills, employers, and known acquaintances. We'll find him. Diketahui bahwa seharusnya pagi ini akan dilakukan misa, namun Wade memberitahu warga lain kalau mulai dari sekarang misa akan dilakukan di malam hari. Kemudian perhatian mereka tertuju pada Millie yang datang ke gereja setelah sekian lama dan mereka menyambutnya dengan bahagia. Di sini semua orang pun sangat takjub melihat Millie menjadi lebih muda dan sehat. What a time to be alive. Sementara itu Erin pergi ke rumah Annie dan menanyakan Riley akan, tetapi Annie justru mengira kalau Riley tidak pulang karena menginap di rumah Erin. Kemudian Erin menemui Sheriff Hasan dan melaporkan kalau Riley telah menghilang. Mendengar itu Hasan pun sangat terkejut karena sebelumnya Emah juga melaporkan tentang Bowell yang tiba-tiba menghilang di malam hari. I've been asking myself that all day. I don't. Okay, listen. I believe you. Singkat waktu malam harinya sebelum misa dilakukan, Paul mencampurkan darah malaikat dengan wine yang akan jemaat minum. Kemudian misa pun dilakukan dan tentunya Millie juga hadir. Terlihat ia sangat senang mendengarkan Paul berkhotbah membahas ayat dari Alkitab untuk memperkuat keimanan mereka. Akan tetapi lama-kelamaan Millie merasa ada yang salah dengan penjelasan dari Paul, sementara warga lainnya terlihat biasa saja. You may think that that's a line from a war movie, but it isn't. Of you. Horrible. Just look at what he asked of his own son. We must, as his army, shed the old covenant, and death itself is lain dead. Maka dari itu setelah misa selesai, Millie meminta Sarah agar jangan kembali lagi ke gereja karena gereja ini telah berubah dan Paul bukan orang yang dulu ia kenal. That is not the man I knew. Lalu saat Erin hendak tidur, Riley yang sudah dibunuh menemuinya seolah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja Erin pun sangat marah karena Riley tiba-tiba menghilang. Namun Riley meminta Erin agar ikut bersamanya menggunakan perahu dan ia akan menjelaskan semuanya. Setelah mereka berada cukup jauh di lautan, Riley pun menjelaskan kalau dirinya sudah mati dibunuh malaikat. Akan tetapi keesokan paginya entah kenapa ia masih hidup tanpa luka sedikit pun. Pada saat itu Riley yang ketakutan pun berniat kabur, namun tubuhnya terbakar cahaya matahari dan Paul langsung menariknya ke dalam. Don't worry. Took your neck less than 6 hours to heal. I promise it's okay. You've had a long night, long journey. Kemudian Paul mengungkapkan kalau sebenarnya ia adalah Monsignor Pruitt dan ternyata selama ini Riley juga menyadarinya. Akan tetapi Riley merasa ini sangat mustahil sehingga Riley berpikir kalau Paul adalah anak atau saudaranya Monsignor Pruitt. Selain itu Paul juga memberitahu kalau makhluk yang menyerang Riley semalam adalah malaikat utusan Tuhan. Lalu saat itu Bev datang dan anehnya ia tidak terkejut sama sekali dengan apa yang sudah terjadi. Lalu Paul meminta Bev untuk mendekat kepada Riley dan ketika itu Riley pun melihat sebuah keinginan untuk meminum darah Bev, akan tetapi Paul menahannya. Yeah, just a little bit closer. Setelah Bev pergi, Paul mengatakan kalau dirinya ingin membantu Riley untuk menahan rasa lapar akan darah ini. Kemudian Paul menjelaskan kalau dirinya membunuh John namun tidak merasa bersalah sedikit pun, disebabkan ia bergerak bukan karena keinginannya sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Mendengar hal ini tentu saja Riley tidak bisa menerimanya begitu saja. Lalu Riley pun memberitahu kalau dirinya juga pernah membunuh wanita karena kecelakaan, akan tetapi dirinya sangat menyesal dan masih merasa bersalah sampai saat ini. Menurut Riley, apa yang terjadi terhadap dirinya sekarang bukanlah keajaiban dari Tuhan karena setelah ia hidup lagi dari kematian, ada sesuatu yang lain dalam dirinya yang tak bisa dibenarkan dalam agama apapun. Tak lama Bev dan Sturge kembali datang dengan membawa sebuah cangkir. Lalu Sturge menyayat tangannya sendiri dan menuangkan darahnya pada cangkir. Kemudian Bev memberikan darah itu pada Riley dan Riley langsung meminumnya seperti merasa enak.
Saat hari mulai gelap, Beb berpikir untuk menahan Riley selama beberapa hari di pusat rekreasi. Akan tetapi Paul merasa harus membebaskan Riley dan membiarkannya untuk memutuskan keinginannya sendiri. Setelah keluar dari pusat rekreasi, Riley jadi tidak mau bertemu dengan orang-orang karena takut tidak bisa menahan diri. Sesampainya di rumah, Riley tidak bisa tinggal lama-lama, kemudian ia mengambilnya jaket dan pergi menemui Erin karena menurutnya cukup Erin saja yang tahu apa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Kembali ke masa sekarang, Erin yang mendengar cerita itu tentu saja tidak mempercayainya dan mengira kalau Riley hanya mengarang cerita untuk membuatnya khawatir. Kemudian Erin berkata kalau dirinya ingin menikah dengan Riley dan menjalani hidup bersama di pulau sampai ajal memisahkan mereka. Riley menjelaskan kalau dirinya juga memiliki keinginan yang sama seperti Erin, namun kini ia sudah berbeda. Dan alasan dirinya membawa Erin ke lautan ini agar Erin percaya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Tak lama matahari pun terbit dan Riley yang tidak ingin menyedot darah Erin maupun penduduk lainnya memilih mengakhiri hidupnya dengan membiarkan tubuhnya terbakar habis oleh sinar matahari. Setelah melihat kejadian itu, kini Erin pun percaya bahwa apa yang dikatakan Riley adalah benar. Di saat yang sama, Paul sadar kalau Riley sudah meninggal. Sementara keluarga Riley saat bangun tidur mereka mendapati sebuah surat untuk mereka dari Riley. Kembali ke Erin, akhirnya ia tiba di pulau dan orang pertama yang ditemuinya adalah Sarah. Kemudian Erin pun menceritakan tentang Riley meskipun sepintas cerita ini tidak masuk akal. Namun Sarah mempercayainya. Lalu Sarah menunjukkan sampel darah yang ia ambil dari tubuh Erin sebelumnya. Kemudian menaruhnya di jendela dan Erin pun melihat sendiri kalau darah itu terbakar jika terkena sinar matahari. Ternyata inilah alasannya kenapa Sarah percaya kalau Riley terbakar saat terkena sinar matahari. Kemudian Erin juga melihat Millie yang semakin muda dan merupakan keajaiban lain di pulau ini. Sekarang mereka pun sadar kalau Paul menyebarkan keajaiban dengan darah yang dicampur dengan wine saat misa. Dan jika dosis darah ini sedikit, maka orang itu masih bisa beraktivitas pada siang hari tanpa ada reaksi apa-apa saat terkena sinar matahari. Akan tetapi bagi orang seperti Paul dan Riley yang memiliki dosis tinggi akan terbakar saat terkena sinar matahari. Jadi mereka hanya bisa beraktivitas pada malam hari saja. Dan sekarang Sarah pun mendapat jawaban bahwa yang menyebabkan bayi Erin tiba-tiba hilang dalam kandungannya itu karena meminum wine yang sudah dicampur darah tersebut oleh Paul saat misa. Its response to a fetus could be equally aggressive. All right. Sementara itu Ed pergi ke rumah Paul dan di sana ia bertemu dengan Beb, Stooge, Wade dan istrinya Dolly. Kemudian Ed meminta mereka pergi keluar karena dirinya ingin berbicara berdua dengan Paul. Ed lalu menunjukkan surat yang Riley buat untuk keluarganya dan ia merasa kalau surat ini adalah surat perpisahan. Selain itu di dalam surat ini juga Riley mengatakan hal-hal gila tentang Paul yang membuat Ed bingung. Paul mengatakan kalau Ed jangan mempercayainya karena itu tidak benar. Namun Ed juga jangan berpikir buruk tentang Riley. Mungkin Riley pergi ke daratan untuk menemui temannya dan nanti juga akan pulang. I didn't open that one. I didn't want to burden the poor man. Di sisi lain Erin menemui ibu Riley dan ia mengajak keluarga Riley untuk pergi sekarang juga. Mendengar ajakan ini tentu saja Annie merasa aneh dan Annie mengatakan kalau dirinya sangat mengkhawatirkan Riley. Saat mendengar nama Riley, Erin langsung bersedia dan memberitahu kalau Riley sudah meninggal. Bahkan dirinya mengajak Annie, Ed dan Warren pergi dari pulau juga adalah permintaan Riley sebelum meninggal karena Riley ingin keluarganya selamat. Namun Annie tidak percaya dan dirinya sangat marah karena menganggap lelucon Erin tidak lucu sehingga dirinya pun langsung mengusirnya. He wanted his family to be safe. He wanted you away. Quiet. Mrs. Flynn, get out!
Karena Annie tidak percaya, sore harinya Erin, Millie, dan Sarah memutuskan untuk pergi ke daratan bertiga. Namun Scrooge yang merupakan mekanik kapal memberitahu kalau tidak akan ada kapal hari ini karena sedang diservis. Alhasil mau tidak mau, untuk sementara waktu mereka bertiga pun harus tinggal di pulau ini. Yep, just giving her a tune-up. Malam harinya Scrooge dan Wade dengan sengaja mematikan listrik dan sinyal pulau. Beberapa saat kemudian terlihat Hasan baru saja selesai menunaikan salat Isya di rumahnya. Sementara sekarang Ali sudah tidak salat. Bahkan saat itu Ali sudah siap untuk pergi ke gereja dan Hasan tidak melarangnya. Kemudian Ali pun meminta ayahnya untuk ikut ke gereja karena malam ini akan menjadi malam yang spesial. Awalnya Hasan menolak, namun setelah Ali mengatakan bahwa malam ini Paul akan menunjukkan berbagai mukjizat, Hasan akhirnya mau ikut karena ingin melihat mukjizat apa yang akan Paul tunjukkan malam ini. Tak lama kemudian terlihat warga pulau berjalan dengan membawa lilin sambil bernyanyi menuju gereja, dan Erin, Sarah, Millie beserta Hasan juga ikut. Namun tentu saja Hasan tidak ikut bernyanyi. Kemudian Paul berkata kalau dirinya mempunyai dosa karena telah membohongi mereka. Sebenarnya ia datang ke pulau ini bukan untuk menggantikan Monsignor Pruitt karena Monsignor Pruitt tidak sedang dirawat di daratan. Dia sehat sepenuhnya, bahkan dia mendapat keajaiban menjadi muda lagi. Dan sekarang Monsignor Pruitt ada berdiri di hadapan mereka, yaitu Paul sendiri. Mungkin mereka berpikir ini mustahil, namun tak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Dia Maha Kuasa segalanya. That would be impossible, but nothing is impossible with God. Kemudian Paul bercerita bahwa saat di Yerusalem dirinya tersesat, namun tiba-tiba malaikat utusan Tuhan muncul di hadapannya dan memberinya karunia penyembuhan sehingga dirinya kembali muda dan sehat seperti yang mereka lihat saat ini. Paul mengatakan kalau dirinya kembali ke pulau ini membawa malaikat utusan Tuhan agar dia memberkati mereka semua, dan mereka juga sudah melihat sendiri buktinya Millie yang tua kembali muda dan Liza yang lumpuh kembali bisa berjalan. Maka dari itu Paul meminta jemaat agar taat padanya karena apa yang dilakukannya adalah perintah Tuhan. Malam ini Paul akan membagikan keajaiban pada semua orang agar mereka hidup kekal. Namun sebelum itu mereka harus mati dulu dengan meminum racun yang sudah ia siapkan. For everlasting life, as there was for our Savior. Dan orang pertama yang meminum racun itu adalah Scrooge, sehingga ia pun sekarat membuat jemaat lainnya sangat panik. Namun Paul berkata kalau semuanya akan baik-baik saja karena beberapa menit lagi Scrooge akan hidup kembali. It's all right. The body is dead, but just for a moment. The resurrection of the body. That's what Easter is about. Merasa ini adalah tipu daya iblis, Hasan pun berniat membawa Ali pergi, namun malaikat yang dikatakan Paulus sudah berada di sana dan seketika para jemaat pun sangat ketakutan. Akan tetapi Paul berkata kalau Yesus juga pertama kali melihat malaikat ketakutan. Di saat yang sama Scrooge kembali hidup membuat orang-orang takjub. Kemudian Wade dan istrinya membagikan racun ini pada jemaat lain agar mereka bisa hidup kekal, namun Hasan menolak dan memaksa Ali untuk pergi dari gereja. Sialnya Ali malah menolak dan lebih memilih Paul daripada ayahnya, lalu dirinya pun meminum racun tersebut. Thank you for setting an example. Setelah Ali, banyak jemaah lain yang juga meminum racun tersebut, namun Liza tidak ikutan dan ia meminta orang tuanya agar jangan meminum racun tersebut. Tapi orang tuanya tidak menurut. Seketika itu jemaat yang meminum racun pun mati bersamaan. Melihat hal ini, Millie segera menembak Paul dengan menggunakan pistol milik Hasan. Tentu saja malaikat palsu pun marah dan langsung menyerang Millie lalu membawanya keluar. Kemudian saat itu Scrooge segera mengunci pintu gereja sesuai perintah Beb. Tak lama orang yang sudah meminum racun perlahan kembali
kembali hidup. Akan tetapi mereka harus menjadi haus darah dan menyerang orang yang tidak meminum racun tersebut hingga kekacauan pun terjadi di gereja. Sialnya di sini Ed tidak bisa menyelamatkan diri, sementara Sarah, Hasan, Annie, Warren, Erin dan Liza berhasil bersembunyi bersama Bev. Lalu tanpa ragu Erin pun membunuh Bev dengan menembaknya karena ia tahu kalau Bev akan kembali hidup. Setelah itu mereka pun segera pergi dari gereja ini lewat belakang. Behind. Faith, Monsignor. Faith and courage. Open the doors. Beberapa waktu kemudian Millie yang dibunuh malaikat palsu terbangun dan ia semakin muda. Lalu Millie pun memasuki gereja dan yang ia temui di sana hanyalah Paul karena jemaat gereja pergi menyerang warga pulau yang tidak pergi ke gereja, kemudian memaksanya meminum darah mereka. Di mana saat itu Erin beserta yang lainnya yang bersembunyi di sebuah rumah, tentunya mereka tidak aman karena tiba-tiba Sturge melempari rumah mereka dengan bom molotov. Kemudian Annie pun menyuruh mereka untuk melarikan diri sementara dirinya akan menahan Bev dan Sturge. Akan tetapi Annie tidak bisa membunuh mereka karena mereka akan kembali hidup, sehingga ia memilih membunuh dirinya sendiri. Tentu saja Bev dan Sturge yang melihat darah Annie tak kuasa menahan dahaga lalu segera meminumnya. Anjing, galau sekali mereka sudah minum. Ya karena sudah naon teh ya karena meureun sudah si darah iblis sudah mengalir kepada mereka, jadi jiwanya ya jiwa seperti iblis gitu, haus darah manusia. Oke, lanjut. Di gereja Paul dan Millie berbicara karena ternyata saat mereka muda, mereka memiliki hubungan, bahkan Sarah itu tak lain adalah anaknya Paul. Setelah melihat kekacauan tadi, akhirnya Paul sadar bahwa ia telah menyalahartikan kejahatan sebagai mukjizat. Dan ternyata makhluk yang ditemuinya di gua bukanlah malaikat, melainkan iblis yang haus darah. Paul mengaku bahwa awalnya ia memang meyakini bahwa makhluk tersebut adalah malaikat utusan Tuhan, karena setelah meminum darahnya ia yang sudah tua dan menderita demensia mendadak menjadi muda dan sehat kembali. Karena dalam Alkitab penampakan malaikat seringkali dijelaskan sebagai sosok yang mengerikan, bukan selalu sosok berwajah rupawan dan bersayap putih, sehingga wajah iblis yang seram itu Paul anggap sosok malaikat. Kemudian dirinya pun membawanya ke pulau ini, dan sebenarnya alasan Paul membawa makhluk itu ke pulau ini bukan untuk warga pulau, melainkan untuk menyembuhkan Millie dari demensia dan penuaan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup bersama. Ternyata dulu saat Millie hamil, Paul siap untuk mengundurkan diri jadi pastor karena ingin hidup bersama Millie dan membesarkan Sarah bersama-sama. Namun Millie yang sudah bersuami menolak karena tidak mau menghancurkan martabat keluarganya maupun pastor Paul. I was never going to do that, John. Give it another chance. I wasn't going to ruin 4 lives. Sementara itu Warren dan Liza mereka terpisah dari yang lainnya. Kemudian Liza mengambil senapan milik Joe untuk melindungi diri. We're gonna be okay. You think we're gonna make it? Di sisi lain, Bev dan Sturge memutuskan untuk membakar rumah-rumah di pulau, sedangkan Annie yang kembali hidup bertemu lagi dengan Ed. Meskipun perasaan mereka masih sama, namun tentu saja kini mereka sudah berbeda karena ada sesuatu yang lain dalam diri mereka, yaitu haus darah manusia. Akan tetapi Ed bisa menahannya dan meminta Annie untuk melakukan hal yang sama. Whatever this is, don't change who you are. Di tempat lain, Erin, Hasan, dan Sarah membakar semua perahu yang ada di pulau agar orang-orang yang sudah menjadi vampir tidak bisa melarikan diri dari pulau ini. Di saat yang sama, Liza dan Warren bersembunyi di sebuah rumah dan mereka menemukan mayat Bowel yang sudah dihisap oleh iblis sebelumnya. Tanpa disangka di sana mereka juga melihat iblis yang sedang meminum darah seseorang. Lantas Liza pun menembaknya, namun karena tembakan ini tidak melukainya, si iblis yang sedang makan pun tidak memperdulikan Liza. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membakar rumah ini, membuat si iblis akhirnya kabur.
Setelah berada di gereja, Bev menyalakan lonceng meminta warga untuk berkumpul di gereja. Bev ingin Paul membawa mereka pergi ke daratan untuk menyebarkan keajaiban ini di daratan. Akan tetapi Paul menolak dan mengatakan bahwa sekarang juga semua ini harus segera dihentikan karena ternyata selama ini dirinya salah tentang keajaiban itu. Namun Bev tidak terima, kemudian mengambil alih pasukan ini dari Paul dan berencana pergi ke daratan. Akan tetapi Scrooge memberitahu kalau sudah tidak ada lagi perahu yang tersisa karena rumah-rumah mereka sudah hangus dibakar. Kini mereka berkumpul di pusat rekreasi. Lalu saat Paul masuk ke dalam gereja, ia melihat Sarah yang sedang menyebarkan bensin dan Paul tidak menghentikannya. Akan tetapi tanpa menunggu komando, Scrooge menembaknya, membuat Paul sangat marah dan langsung menyerangnya karena Scrooge telah membunuh Sarah yang merupakan anaknya. Tak ingin Sarah mati, Paul memaksa Sarah meminum darahnya. Namun Sarah menolak hingga akhirnya Sarah pun mati dan tidak hidup lagi. Karena sangat marah, Paul dan Millie pun membakar gereja tersebut, kemudian pergi dari sana membawa jasad Sarah. Di saat yang sama, Hasan akan membakar pusat rekreasi, namun Bev menghentikan Hasan dan menembaknya. Di sisi lain, Erin juga akan membakar bangunan ini, namun iblis menyerangnya. Kemudian Ali yang sudah bisa mengendalikan diri pun memutuskan untuk membakar pusat rekreasi yang merupakan bangunan terakhir di pulau ini. Di saat yang sama, si iblis yang sedang meminum darah Erin tidak menyadari kalau Erin merobek sayapnya dengan pisau. Sementara itu orang-orang tahu kalau saat matahari terbit mereka akan hangus terbakar karena sudah tidak ada lagi tempat untuk berlindung, sehingga mereka pun berpencar mau mencari tempat yang istimewa untuk mati. Boats are gone, Bev. Beberapa saat kemudian, Liza dan Warren yang sedang berada di perahu mereka bisa melihat si iblis yang terbang dengan kesulitan karena sayapnya bolong. Iblis ini mencari tempat berlindung dari cahaya matahari yang sebentar lagi akan terbit. Subuhnya terlihat Ali kembali ikut salat bersama ayahnya. Meskipun hal itu tidak akan merubah keadaannya bahwa tubuhnya akan hangus terbakar saat matahari terbit. Setelah selesai salat, Hasan pun meninggal karena terlalu banyak mengeluarkan darah dari lukanya yang tidak diobati. Tak lama kemudian matahari pun terbit dan semua orang yang ada di pulau ini tubuhnya habis terbakar kecuali jasad Hasan karena ia tidak meminum darah si iblis. Dan dari 127 orang yang tinggal di pulau ini, hanya 2 orang yang berhasil selamat, yaitu Liza dan Warren. Namun Liza menyadari bahwa dia tidak lagi dapat merasakan kakinya, di mana itu artinya kalau Liza kembali lumpuh karena kemampuan Liza untuk berjalan sebelumnya bukan mukjizat dari Tuhan, melainkan efek samping regenerated cell akibat meminum darah si iblis secara rutin lewat anggur saat misa. Ketika pasokan darah itu terhenti dan zatnya habis tercerna dari tubuhnya, maka tubuh Liza pun kembali ke kondisi aslinya, yaitu lumpuh. Dan film pun tamat. Endingnya sangat mengibliskan sekali. Wah, ini sebenarnya tentang macam mana ya film ini ya. Kalau dilihat dari segi spiritualnya, wah, sangat dalam sekali sih menurut saya. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sesuatu atau melakukan keinginan untuk dirinya sendiri, dia bisa dia melihat bahwa hal yang salah itu adalah perbuatan yang benar seperti yang dilakukan siapa itu. Jadi buta gitu, buta hati dan buta kebenaran. Dan akhirnya tersadar juga ya, seperti yang dilakukan oleh Monsignor Pruitt atau Paul itu. Dia ketika cek urang mah ya pokoknya seperti itulah. Dan sangat disayangkan sekali yaitu si anaknya si Hasan atau yaitu Ali. Ya, kenapa dia meminum hal seperti itu dan di akhir kematiannya juga tidak beragama yang dianutnya begitu. Jadi ya memang salah, itu salahnya bukan karena siapa yang didambakan oleh si sosok Monsignor Pruitt itu. Malaikat ternyata adalah iblis yang haus darah memangsa setiap manusia yang ikut bersamanya dan menjadi pengikutnya sampai di alam baka menuju ke neraka.
Akhirnya saja saya Bevnet Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.